Mari kita membaca dari Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, demikian bunyinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kemudian sambung Matius 4 ayat 1-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Banyak orang Kristen mengeluh, "Mengapa saya sudah punya komitmen untuk menjadi orang Kristen yang baik?" Misalnya dengan dia mengikuti katekisasi, dibaptiskan dan menjadi anggota gereja atau aktivis gereja. "Mengapa saya sudah punya komitmen untuk melayani Tuhan, janji akan melayani Tuhan, tapi saya masih mendapat atau menghadapi pencobaan yang memang seringkali begitu berat?" Mengapa orang Kristen dicobai justru dalam situasi seperti itu? Kita belajar dari pencobaan Yesus tadi. Kapan Yesus dicobai? Pertama, dikatakan setelah Yesus dibaptiskan. Baptisan adalah saat di mana seseorang membuat keputusan iman bahwa aku akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena itu aku bersedia dibaptiskan menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Setelah dibaptiskan, tidak lama kemudian Yesus dicobai. Kapan Yesus dicobai? Setelah dinyatakan dari surga, ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi saat dimana dia ditegaskan bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, saat itu Yesus kemudian dicobai. Kapan Yesus dicobai? Tadi dalam pasal 4 disebutkan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Justru setelah Yesus mendekatkan diri kepada Allah, dia dicobai. Nah saudara, justru memang pada saat seseorang dia ingin menunjukkan imannya yang luar biasa atau mengambil keputusan iman yang luar biasa, pada saat seseorang sudah mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan, maka seperti halnya Yesus, iblis nggak suka. Dia ingin menggagalkan atau menjatuhkan Yesus melalui pencobaan supaya dia tidak bisa melayani dan supaya dia tidak bisa tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan kita, saat kita memang begitu dekat dengan Tuhan, iblis juga tidak senang. Dia juga ingin supaya kita justru jatuh atau supaya kita menjauh dari Tuhan. Nah saudara, itu yang memang menjadi pergumulan kita. Saat kita mungkin sudah menunjukkan iman kita yang luar biasa, punya komitmen untuk percaya dan mengikut Yesus saja, sering kita dicobai supaya apa? Kita tidak setia. Saat kita punya komitmen untuk melayani Tuhan, kadang kita juga mengalami pencobaan supaya apa? Supaya kita tidak melayani. Tapi kita melihat apa yang Yesus lakukan. Dia tidak pernah mundur selangkah pun pada saat menghadapi pencobaan. Dia menghadapi pencobaan dengan firman. Tadi disebutkan pada saat Yesus diminta mengubah batu menjadi roti, dia katakan apa? Ada tertulis. Atau bahasa lain, ada tercatat di dalam firman Allah. Secara khusus perjanjian lama, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Dengan firman Allah dan dengan kedekatan kita kepada Yesus, dan semakin kita mendekat kepada Yesus, maka kita diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan, bahkan untuk menang terhadap pencobaan. Biarlah Tuhan menolong kita di tengah pencobaan, pergumulan yang kita alami, walau kita tidak semakin lemah, tapi justru kita semakin kuat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati.